Hari ini nggak susah, sumpah nggak susah, demi nggak branding. Cuma satu slide doang, ya. Makanya mungkin kalau kita mau chat gitu boleh gitu ya, karena lebih fleksibel gitu. Gue pengen tanya nih teman-teman, biasanya teman-teman ini di PD-nya, ini pasti pelayan-pelayan PD semua kan? Iya bener kok. Itu pakai setup audio nomor berapa? Nah, yang pertama itu sound card, jadi mikrofonnya langsung masuk ke sound card. Yang nomor kedua itu pakai mixer, biasanya ada mixer, pakai mixer apa ya? Ya kayak mixer biasa, terus outputnya masukin ke sound card. Outputnya itu dua ujungnya itu masukin ke sound card. Yang ketiga itu pakai mixer USB, jadi di dalam mixernya itu ada USB-nya untuk masukin ke komputer langsung. Yang kelima itu pakai mic webcam gitu, mic webcam itu atau mic laptop gitu. Supaya nanti bisa tahu, nanti yang banyakin nomor 1 ternyata teman-teman pada pakai nomor 4 kan, bingung juga gitu. Boleh di chat atau mau ngomong sekalian boleh, nggak apa-apa. Biasanya di PD-nya pakainya itu nomor berapa? Iya, nomor 3. Wah. Kalau niat 3, kalau mager 5. Wah. Oh, kebanyakan mixer USB gitu ya. Yang lain yuk. Iya, yang lain ada? Nomor 1 Kak. Oh, pakai sound card ya. Nadine Maulana ya. Iya nih. Nomor 3. Belum paham gitu-gituan, jadi ikut sesi Abang Radit, jadi nomor 5 yang ada aja, nggak apa-apa. Nomor 5 juga bagus. 5. Kebanyakan nggak ada yang 1 ya. Yang 1 itu tadi cuma Stefan sama Nadine ya. Wah, anak Imagode. sorry. Ada lagi yang lain? 1 bor, siap. Nggak punya Kak, berarti nomor 5 dong. Olga berarti tadi yang ngeplay di sebelah, jadi orang dalam. 125 tergantung petugas. Oh, 125. 1 sound card. Oh,
Kebanyakan berarti jarang ya yang pakai mixer plus sound card ya. Oke. 125 tergantung petugas. Tergantung. Berarti nggak ada yang pakai nomor 4 ya teman-teman ya. Nggak ada ya. Kalau ada yang dapat, wah padahal kalau ada yang pakai nomor 4 dapat ini hadiah ya, nggak jadi deh. Tadinya mau kirim hadiah, aduh nggak ada nomor 4. Sorry. Saya 4 juga, alah. Ini Nadine nolak. Oke, berarti 1, 2 sama 5 ya kebanyakan ya. Sama sorry. 1, 3 sama 5. Nah, sebenarnya nomor berapapun sih oke-oke aja teman-teman ya. Yang paling penting itu bagaimana kita mendeliver suara kita. Kenapa sih kok dibikin audio, bro, gitu misalkan ya. Karena kita ambil contoh aja gitu. Misalkan tadi PW tadi ya. Ketika tadi PW gak ada gambarnya pun kita masih bisa PW kan, karena ada suaranya gitu loh. Tapi kalau gak ada suaranya, cuman ada mukanya doang gitu, nyanyi apa kita nggak tahu. Terus lagi penyembahan juga kita nggak tahu gitu ya, bener ya. Jangan tersinggung ya Bro Albert ya, bukan membandingkan. Tapi paling enggak adalah suara itu yang menjadi apa ya namanya ya, yang menjadi hal penting ketika kita PD online gitu. Waktu itu pernah di studio gua ada satu pewarta gitu ya, yang mungkin kita semua kenal. Cek soundnya lama banget, 1 jam gitu kan. 1 jam cek sound ngomel-ngomel lagi. Setelah selesai kita semua karena gue tahu kenapa dia ini, karena dia mau mendeliver suara yang paling utama, yang paling bagus untuk umat-umat yang mendengar gitu. Jadi makanya dia agak sedikit, bukan banyak mau apa enaknya ya, agak sedikit perfeksionis untuk masalah audio gitu. Jadi bener-bener dia pengen kalau udah enak baru gue mau lanjut gitu. Karena memang audio itu penting untuk PD online gitu. Nah, hari ini tuh sebenarnya lebih ke arah gimana sih kita mendeliver supaya suaranya itu kita nggak bilang bagus jelek ya, karena bagus jelek kan relatif ya, gitu kan. Suara gue bagus atau jelek juga relatif gitu. Buat orang-orang mungkin jelek, buat emak gue bagus, sumpah nggak bohong gue, gitu kan. Jadi beda-beda gitu. Tapi bagaimana caranya kita mendeliver suaranya itu pas itu dalam arti apa? Dalam arti volumenya udah pas gitu, nggak kegedean, nggak kekecilan gitu. Nah, kenapa nggak kegedean, nggak kekecilan? Karena kalau suaranya pas, itu pasti nggak ada yang notice gitu lah. Pasti nggak ada yang muji suaranya oke banget, reverbnya merdu, nggak ada gitu. Orang sound tuh biasanya kayak gitu. Kalau kita bikin jokes gitu ya di event live sound gitu atau di film, kalau kita bagus nggak ada yang ngomong. Kalau jelek baru di notice, ih suaranya kok cempreng ya, ini jelek ya. Nah kita baru kelihatan gitu. Tapi kalau misalkan suaranya oke gitu ya, nggak ada yang muji, wah luar biasa, filmnya bagus ya. Padahal ada peran dari audio itu gitu ya. Nah itulah fungsinya dari kelas ini sebenarnya. Bagaimana kita dengan alat apapun itu 1 sampai 5, mungkin ada yang lebih, ada yang selain daripada 1 sampai 5 gitu ya, terserah nggak apa-apa. Kalau ada kita punya alat 1 sampai 5 ini, bagaimana bukan masalah alatnya, tapi bagaimana kita mendeliver supaya semaksimal mungkin gitu. Nah, semaksimal mungkin itu yang paling penting gitu. Oke. Sekarang kita mau masuk. Kalau ada mau motong kayak Radit kecepatan atau apa, nanti ngomong aja ya. Gue takut deh. Pada diem-diem nanti taunya ini bosen. Kalau bosen chat aja. Kok bosen gitu, terlalu berat gitu, ngomong aja sumpah. Nanti daripada dilanjutin kan takut juga gitu kan. Nanti ngomong aja ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai, karena kita menggunakan OBS, nanti juga ada di Zoom, tenang. Tapi kita akan utamakan OBS dulu. Teman-teman semua yang di sini sebenarnya di sesi 1 sudah dijelaskan kan ya tentang OBS. Cuma apakah mau diulang lagi atau tidak untuk masalah OBS? Kalau tidak kita lanjut ke audio. Kalau mau dijelasin sedikit tentang fitur-fitur OBS, nanti gue balik dulu ke OBS. Mau tidak?
chat aja kalau mau, kalau enggak apa-apa. Mau ulang Kak, aku mau belajar lagi. Boleh Kak. Waduh, jangan Kak apa, gue masih muda. Panggil nama aja. Eyang. Wah, nggak lucu lagi, maaf. Lanjut ya, kita ulang dulu OBS ya. Oke. Sebentar aja mungkin OBS ya. Mau tahu cara masuk live streaming YouTube bisa nggak? Oke. Live streaming YouTube. Ada lagi yang mau request apa selain dari Leoni Natasha? Biar nanti sekalian gitu. Selain dari mau tahu cara masuk ke live streaming YouTube bisa nggak gitu-gitu? Streaming YouTube nggak ada? Aman? Oke. Ini OBS teman-teman ya. OBS itu ibaratnya kayak software tools yang cukup gratis. Ini berarti gue matiin dulu ya. Nggak usah deh, takut ribet nyalainnya. Oke. Ini tools OBS dimana biasanya PD pakai ini untuk live broadcast karena bagus, dan yang kedua gratis. Jadi yang namanya anak PD pasti gratis, enggak lah, bercanda. Tapi ini gratis dan bagus teman-teman. Jadi fungsinya ini sebenarnya lebih ke arah apa ya, dia kayak satu software yang bisa memberikan virtual kamera kepada tempat broadcasting ya, entah itu gue jujur belum pernah pakai Google Meet sih, jadi nggak tahu bisa apa nggak, entah itu YouTube, entah itu Zoom, atau meeting conference online lainnya gitu. Jadi ini ada, biasanya kalau teman-teman download aja nanti teman-teman di Google cari aja OBS gitu, pasti nanti langsung gratis. Di sini itu utamanya layarnya yang akan ditampilkan ke gambar gitu ya. Nah, ini dibagi bagi 4 sebenarnya. Di sini ada audio mixer, di sini ada scene, di sini ada source, di sini ada control sama scene transition. Oke, satu-satu dulu ya. Scene transition itu kalau dari antara scene satu ke scene lain nanti akan ada transitionnya. Transitionnya mau apa? Misalkan swipe gitu ya. Swipe. Jadi nanti kalau teman-teman lihat di OBS-nya nanti gantinya swipe. Shalom teman-teman. Gitu ya. Kalau ya tadi PW-nya tapping, semua sekarang tahu ya. Ketahuan lah udah jelas. Atau apalagi slide. Begitu slide nanti jadi berubah slide gitu. Shalom teman-teman. Jadi begitu ganti scene dia menentukan gantinya berapa milisecond. Bisa dibikin lebih ini lagi, misalkan 1000 milisecond. Jadi lebih lama. Gitu. Shalom teman-teman dominance gitu ya. Atau bisa ya udahlah. Itu namanya scene transition. Jadi mengganti scene sama scene. Nah, audio mixer ini sebenarnya untuk jadi semua yang ada audionya itu akan masuk di sini untuk kita mengkontrol volume atau kita akan mengontrol ini. Tapi nanti kita akan masuk di sini belakangan karena ini mengenai audio mastering ya. Kita skip dulu ya. Lalu ada kontrol di sini. Kontrol di sini itu fungsinya untuk, sebentar, kalau gitu saya pakai ini aja, OBS virtual camera biar kelihatan. Nah, kontrol itu ini start streaming itu nanti, yang tadi ada yang nanya ke YouTube ya. Digedein dong. Oke, siap, maaf. Oke, segini kelihatan? Kelihatan ya? Oke, mau gede lagi masih bisa. Oke, segini ya. Nah, kontrol itu yang akan kita sebenarnya lebih ke arah masukin kemananya nih. Biasanya nanti tadi ada yang pertanyaan YouTube ya. YouTube itu nanti akan ada start streaming di sini. Jadi kalau kita pencet start streaming, nanti kita harus copy RTMP-nya, akan ke copy sendiri. Nanti akan dijelasin di settingnya. Habis itu ini start recording, biasanya teman-teman kita bisa nge-record. Kayak tadi PW-nya itu gue record lewat OBS sebenarnya, nggak record lewat kamera. Karena mau langsung gabung sama lirik gitu. Habis itu virtual kamera itu yang akan masuk ke Zoom. Kalau teman-teman bisa lihat di Zoom-nya gue, kalau gue start kamera, virtual kamera, maka di Zoom gue akan berubah hitam putih di bawah ini, gitu ya. Nah, studio mode ini dia akan jadi 2. Jadi kita bisa misalkan black nih. Oke, kita transition masukin lagi jadi black. Oke ya, tuh jadi black di guanya. Oke,
Cuma perlu hati-hati ketika kita pakai studio mode, audio mixernya akan nyampur. Nanti gue jelasin ketika masuk di audio masteringnya. Nah, lalu apa lagi? Setting. Oke, setting nanti belakangan deh, karena ini agak susah. Oke, terus source. Source itu sebenarnya isi dari scene-nya. Misalkan contoh tim PW. Oke, tim PW kita masukin di sini PW. Ini kan ada PW nih. Kalau nggak salah. Shalom teman-teman Dominate. Ini dia. Ini yang kemarin. Ini tim PW. Tim PW ada apa isinya? Tim PW isinya ada tim PW isinya ada apa? Kamera, ada mau masukin lirik. Nah, berarti semua masukin source-nya di sini. Gitu. Ada lirik, ini image-nya putih nih, sebenarnya yang ini nih. Tuh. Kelihatan ya. Kenapa putih? Karena liriknya ini udah gue siapin. Karena liriknya pakai lirik hitam. Gitu. Tulisannya pakai hitam, nanti nggak kebaca. Sebenarnya kesalahan teknis sih. Cuma ya jaga-jaga kita pakai backgroundnya warna putih, jadi kelihatan tulisannya. Gitu. Ada video capture device. Video capture device itu adalah sebenarnya kameranya teman-teman. Kalau teman-teman pakai webcam juga bisa masukin video capture device di sini. Oke, misalkan ini video capture device. Oke. Terus misalkan pakai saya punya. Nah, kan kelihatan tuh. Tada, halo. Norak banget. Ini ada resolusinya, dibikin yang high aja. Gitu. Jadi kelihatan di sini. Oke. Nah, teman-teman, ya semakin ke atas ini adalah yang akan ditumpuk paling atas. Jadi yang kalau video capture device atau kamera gue yang di atas, maka yang bawah nggak akan kelihatan. Makanya ini harus dinaikin. Ini dinaikin juga biar kelihatan putih-putihnya. Gitu. Nanti mungkin mau masukin lower third bisa masukin sini, bisa masukin lirik, subtitle bisa di sini juga, gitu ya. Oke, itu source. Intinya source. Jadi kalau source itu ada apa lagi? Source itu sebenarnya kalau teman-teman pencet plus itu ada pilihannya banyak. Ada Windows Capture. Windows Capture itu sebenarnya dia akan mengcapture Windowsnya kita gitu. Ada pilihannya, misalkan contoh kita mau mengcapture apa? Apa ya? Gak ada lagi di sini. Oke lah, anggaplah lirik ya. Ulang kita bikin lirik. OBS nih namanya ini. Bukan OBS. Namanya apa sih? Kok nggak ada namanya? Oh, udah di sini soalnya. Oke, ini ada tulisannya Keynote YNC, ini acara kemarin, maaf ya. Keynote YNC gitu ya. Nah, ini sebenarnya mengcapture Windows-nya teman-teman. Gue matiin dulu video capture device-nya biar nggak ganggu. Kelihatan ya? Jadi dia sebenarnya mengcapture, kalau di PDWNC, kebetulan gue pelayanan di PDWNC. Kalau di PDWNC liriknya gue jadiin satu device nama komputernya. Jadi yang mimpin pujian bisa ngatur liriknya juga, atau mungkin dibantu sama temennya ketika dia mau PW gitu. Karena kita nggak punya dua input untuk masukin capture device. Jadi kita mau nggak mau harus dari satu device. Nah, ini sebenarnya kita masukin liriknya dari sini. Itu kan sama tuh kelihatannya. Tuh. Ini sebenarnya keynote biasa sih. Pencet biasa, option. Jadi liriknya bisa dibagi dua gini. Kalau misalkan teman-teman di PD mau pakai lirik juga. Gitu. Set. Masukin video capture device-nya. Mungkin kalau ganggu bisa di sebelahnya persis. Jadi gini. Gitu kan. Jadi yang akan kelihatan di Zoom adalah seperti ini. Nah, teman-teman nanti pin sendiri ya, karena ternyata di apa tuh namanya, di breakout room nggak bisa spotlight gitu. Nanti akan dua kayak gini gitu. Jadi yang WL bisa tetap ganti lirik gitu kan.
gitu. Karena kita ngebaca di sini. Tapi hati-hati teman-teman, kalau di sini kita naikin turun, dia akan naikin turun karena dia membaca Windows Capture. Dia membaca screen-nya teman-teman. Jadi kalau dia naik turun, dia akan naik turun. Kalau dia ganti, dia akan ganti. Tapi karena ini beda formatnya gitu. Nah, ini bisa live hack. Wah, live hack. Jadi kalau teman-teman mau tugas PD, bisa di OBS juga. Oke, lanjut Windows Capture itu apa? Windows Capture itu tadi ya. Yang tadi udah ya, Windows Capture udah ya. Udah, sorry, maaf. Nah, audio input capture itu beda lagi. Audio input capture itu kalau Windows Capture, kalau video capture device itu menangkap gambar. Kalau audio input capture itu menangkap audio input. Sekali lagi ya. Windows Capture Device menangkap gambar, kamera, webcam, kamera laptop, lain-lain bisa. Ini kan pakai kamera laptop nih, pakai kamera komputer. Jadi masih masuk halo gitu ya. Nah, kalau audio input capture itu dia merangkap inputnya mau dari mana. Tuh kan kelihatan ya. Built-in microphone, ada Logitech. Logitech itu yang dipakai di webcam gitu. Jadi teman-teman bisa masukin di sini. Misalkan tadi ada yang pakai nomor 5 pakai mic HP gitu. Oke, gue masukin Logitech. Mic HP sih. Mic webcam. Oke, pakai Logitech. Pencet Logitechnya. Maaf, gue nggak pencet. Kalau gue pencet feedback nggak apa kali ya. Ya. Kan? Feedback kan? Biar bangun. Ya, itu karena dia ya karena emang harusnya feedback sih. Nggak ada karena. Nggak apa-apa, biar bangun ya. Gitu. Itu kalau kita pakai mic webcam. Nah, itu sebenarnya source-nya. Selain daripada itu ada apa lagi? Ada image. Image itu teman-teman bisa masukin gambar. Kalau mau persembahan, pakai QR, bisa pakai image, masukin image di sini bisa. Sama sih intinya. Gua nggak ada image lagi, tapi masukin image apa ya? Ya, anggaplah ini ya poster landscape tadi. Set, tuh. Segitu kan? Anggaplah posternya mau kecil aja gitu, misalkan di bawahnya Windows Capture, bisa tinggal dipencet terus dikecilin aja. Tuh, contohnya gitulah anggaplah. Nah, ini tuh sebenarnya kayak PPT biasa sih gitu ya. Oke, habis image image slideshow biasa. Media source itu kalau teman-teman mau masukin video teman-teman. Nah, ini yang tadi PW ada nih kalau nggak salah. Ya. Shalom teman-teman Dominate semua. Nah, ini video nih. Ini video. Jadi media source dimasukin video, suaranya nanti masuk dari sini. Gitu. Apalagi yang mau ya, yang di sini ya. Kurang lebih itu sih. Windows Capture tadi udah ya. Ini udah. Teks ya seperti biasa sih, teks doang. Ya, cuma halo masuk di situ gitu. Bisa diedit gitu. Jadi kalau mau masukin persembahan atau mau masukin, tapi subtitle nggak bisa di sini karena kita cuma ada bisa satu. Kalau nanti semua lagu masukin ini, source-nya kan jadi banyak banget gitu ya. Gitu kurang lebih. Sampai sini dari scene, source, dan juga scene transition sama control. Ada yang mau dijelasin ulang sebelum kita bisa lanjut? Aman? Kak, ini kalau pas di zoom hasil videonya agak buram dan nggak clear seperti di OBS ya. Betul, karena yang pertama di zoom itu hanya support 480p. Jadi memang nggak bisa maksimal. Tapi bisa dimaksimalkan di sini nanti sih sebenarnya, di video sini. Nanti aku jelasin ya tentang setting ini. Oke. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke setting OBS? Aman? Bisa lanjut? Cakep. Oke, lanjut ya. Ini nggak ada yang mau nanya apa pada ngantuk ya? Gue nggak kan ya? Nggak ya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Iya, kita pakai di PD soalnya kemarin belum gitu. Oke. Siap bro. Ini settingan ya. Oke, ini kalau teman-teman dilihat di kontrol ini ada tulisan setting. Oke, atau enggak teman-teman bisa ke OBS, pencet preference, sama aja lah, intinya sama. Oke, ini nggak usah lah ya, ini general biasa. Ini stream nanti YouTube nanti belakangan ya.
Oke, saya harus stop virtual kamera dulu biar bisa disetting. Set. Salah kamera. Nah, oke, setting. Nah, stream itu nanti masuk YouTube nanti belakangan ya. Tadi yang nanya YouTube, habis ini kita pasti ke YouTube. Ini output. Ini dibuat simple. Kalau advance agak sedikit bingung, gue juga nggak paham. Jadi kita yang simple aja gitu ya. Video bitrate. Video bitrate itu untuk mengukur 720p, 1080p atau 4K. Tapi teman-teman, ini bahaya naikin di sini ya. Kalau teman-teman naikin di sini, jadinya adalah video teman-teman akan patah-patah. Patah-patah dalam arti karena kalau 10.000 itu teman-teman butuh internet di atas 300 Mbps. Nah, kalau 1080p itu teman-teman butuh internet ya 200-an. Ini internet 1908 Mbps. Kemarin kita coba live streaming di 6.000 apa 7.000 Mbps. Itu masih patah-patah. Jadi makanya kita nggak bisa full HD di sini. Makanya kita turunin jadi 4.000. Ini maksimalnya kita 4.000. 4.000 tuh HD bukan full HD. Gitu. Jadi kalau ini video bitrate di setting berapa kak? Kok kak sih? Aduh, maaf. Berapa dit? Tergantung internet teman-teman. Kalau internet teman-teman tinggi, coba di 4.000, 5.000 nggak patah-patah, oke nggak apa-apa. Kita coba ya. Tuh, wah nggak patah-patah dong. Nanti udah ngomong kayak gini, taunya kagak patah-patah, malu ya. Oke, start virtual kamera. Kok nggak apa? Cek, patah nggak? Halo? Enggak ya? Patah-patah. Oh, patah-patah ya? Iya. Iya. Untung bener. Karena ini Normalnya di berapa tadi, Dit? 4.000 itu HD. Tapi kalau misalkan mau 3.000 boleh, tapi jangan di bawah 3.000. Kalau di bawah 3.000 biasanya down. Oke, terus audio bitrate ini 128. Jadiin 128. Sisanya aman. Audio sample rate. Oh, sorry. Pantesan. Oke. Audio sample rate di 48. Karena ini salah ngomong. Kalau teman-teman pakai nomor 1 sampai 4, teman-teman pakai 48 kHz. Tadi yang setup 1 sampai 4 ya. Kalau teman-teman setupnya nomor 1 sampai 4 pakai 48 kHz. Kalau teman-teman pakai nomor 5 yang audionya ini doang, ini jadiin 44,1. Oke, sekali lagi ya, 1 sampai 4 48, kalau nomor 5 dijadiin 44,1. Gitu. Nah, ini cekin aja karena kita jarang banget pakai ini. Yang penting adalah yang ini, monitoring device. Jadi monitoring device itu fungsinya adalah dia ini sebenarnya tools untuk mengirim dari suara OBS ke Zoom. Oke. OBS ke Zoom. Kalau misalkan teman-teman pakai sound card, ini nama sound cardnya gue di sini di studio, namanya Universal Audio Thunderbolt. Jadi monitoring device-nya gue set di Universal Audio Thunderbolt. Nah, di inputnya Zoom, audionya di set juga Universal Audio Thunderbolt. Jadi apa yang di set di sini harus sama dengan yang di Zoom. Karena kalau misalkan contoh gue masukin ke VB cable, apply, oke. Habis itu audionya gue masukin ke maaf, ini mana sih? Iya, nggak ada suaranya kan? Karena beda input output yang mungkin tadi di sesi 1 ya itu yang hari pertama.
tentang ini semua. Oke. Yang ini lupakan saja. Ini sebenarnya buat delay, tapi ya sudahlah ya. Ini video. Lupakan. Oke. Ini mungkin resolusi tadi ya. Ini resolusi yang dipakai teman-teman. 5120 itu udah 4K, jadi agak sedikit ngoyo kalau 4K 1080 aja dulu. 1920 kali 1080. Outputnya juga disamakan 1920 kali 1080. Oke. Nah, ini segini. Nah, downscale filter itu sebenarnya untuk dia nyampling gambarnya. Nah, teman-teman lihat dulu. Ini kan ada ini kan yang paling tinggi nih, 36 sampel. Oke. Kalau teman-teman lihat kita pakai di sini, teman-teman tes PD. Nanti di bawah ini ada tulisan CPU, kelihatan nggak? CPU 22%. Kelihatan ya? Kelihatankah di bawah sini nih? Ada recording, ada 25 fps. Ada ada 21,6. Nah, CPU 21,6 ini sebenarnya untuk di sini gitu. Jadi kalau misalkan ini udah di atas 50, OBS-nya akan nge-crash sendiri, makanya diturunin jadi 16. Gitu. Oke? Kita lanjut dulu ke bagian audio mastering ya. Apa mau ada pertanyaan? Nanti pertanyaan setengah jam belakangan ya. Karena gue barusan dikasih info sama tim acaranya, ternyata cukup ngaret. Maaf. Guanya yang maaf. Oke. Audio input capture. Kita balik lagi ke audio mastering. Tadi kan kita udah bahas soal OBS, udah setting OBS. Nah, bagaimana cara kita mendeliver supaya audionya itu bisa dideliver sebaik mungkin gitu. Mixing mastering itu ibaratnya kayak teman-teman kita lagi masak gitu ya. Mixing itu kayak nyampurin bumbunya, pakein garam, pakein sayur, ditambahin ayam. Nah, kalau mastering itu kayak plating gitu, taruh di piring gitu. Piringnya mau gimana, terus bentuknya bulat atau apa, gitu-gitulah kurang lebih. Intinya seperti itu mixing dan mastering. Nah, ya kalau di mastering, kalau misalkan pas mixing pas audio yang datang keasinan ya udah keasinan aja gitu, nggak akan bisa jadi tiba-tiba tawar, nggak bisa gitu. Kalau misalkan yang datang mentah ya udah mentah aja pas mastering, nggak bisa nggak bisa dimasak jadinya matang gitu, nggak bisa. Nah, itu sama kayak audio. Nah, teman-teman kalau ngomong ya udah suaranya seperti itu, cuma kita bisa mengatur bagaimana caranya supaya suaranya kekencangannya sama, kekencangannya itu pas gitu. Nah, caranya adalah gimana? Oke, pertama-tama ini gua remove dulu deh biar kita nggak bingung. Oke, pertama-tama nih misalkan ini buat PD-nya teman-teman gitu ya. Nah, teman-teman mau masukin audio input capture-nya teman-teman. Audio input capture. Set. Nah, di sini pilih. Kalau tadi teman-teman nomor 1 sampai 4, pilihlah yang sound card-nya, mixernya gitu. Ya. Pilih misalkan Camlink. Kalau Camlink biasanya yang buat kamera ya DSLR gitu-gitu ya. Kalau Logitech itu yang ini, tapi ini feedback nih tapi. Gimana caranya supaya nggak feedback? Sebentar ya. Karena harus contohnya pakai ini ya. Pakai universal audio. Speakernya ganti sini. Oke. Saya ganti ngomongnya pakai Logitech ya, karena tadi kebanyakan juga ada yang nomor 5 ya. Pakai mic webcam. Oke. Semoga nggak feedback. Feedback nggak teman-teman? Enggak? Aman? Enggak. Aman ya? Sip. Oke. Ada suara keresek-keresek nggak? Ada ya?
Nah, biasanya caranya kalau gue sih gitu bisa. Jadi source-nya dari mana gue harus. Nah, kalau udah ada suaranya kan, kalau ngomong kan bisa jadi dari sini, bisa jadi dari sini. Tapi kok gue dengar feedback di gue? Oh, sorry. Oke, gue kecil. Ya, kemarin kalau nggak salah di pelajaran yang hari pertama tuh gue minta kalau bisa ada satu orang di teman PD-nya yang make sure suaranya bagus gitu loh. Ya nggak ada. Ya udah ngomong aja ya. Kalau bisa ada suaranya ada yang ngecekin suaranya. Udah pas belum? Udah sesuai belum gitu ya. Nah, teman-teman lihat di sini. Suaranya kan 0 dB ya. Mungkin gue boleh minta tolong siapa gitu satu suaranya udah enak atau belum gitu ya. Kalau sekarang suaranya masih jauh apa sudah dekat? Jauh, dekat, tidak? Apa cukup bagus? Bagus. Kok udah bagus, udah nggak lanjutin dong, selesai dong. Oke, lebih jelek lagi. Nah, kalau segini gimana segini? Segini kan pasti kedengarannya jauh kan, nggak mungkin bagus kan. Nah, teman-teman lihat di sini ada audio filter ya. Caranya adalah tadi ada audio input capture, teman-teman klik kanan, ada properties, ada filter. Oke. Teman-teman masukin filter di sini. Saya lupa start virtual camera. Oke, kedengeran ya? Oke. Teman-teman pencet filter di sini. Oke, sorry. Sebelum itu kita masukin advanced properties. Ini udah monitor output tadi udah dijelasin ya tadi ya. Oke, masukin filter di sini. Ada tambahan plus teman-teman. Yang pertama adalah kalau suaranya kurang kencang, kita harus naikin dulu. Kayak misalkan suaranya segini nih. Oke. Gue lewat di sini aja deh. Biar nggak. Nah, suaranya segini. Kan kita harus naikin dulu supaya suaranya terserah mau ada suara noise, mau ada suara feedback, mau ada suara tukang gorengan masuk, nanti dulu. Yang penting suaranya normal dulu. Oke. Kalau kita lihat di sini gain. Kita tambahin gain. Gain itu tambahin volumenya supaya volumenya ada di standarnya. Oke? Oke. Cek. Nggak fair kalau kencengnya. Satu. Nah, ini kecil kan? Bener ya, kecil ya. Oke. Gue nggak boleh nyalain. Kecil banget. Oke. Satu. Maka gue akan tambahin dB-nya. Tambahin kira-kira aja teman-teman sambil lihat nih. Ini kan ada kuning-kuning di sini. Ya kurang lebih bisa sampai sini lah. Oke, tambahin misalkan jadi 3 dulu. Tes. Oke. Ada yang berubah nggak suaranya? Berubah ya? Enggak. Sekarang berubah nggak? Halo? Berubah. Berubah ya. Jadi Power Ranger. Aduh, nggak lucu lagi. Maaf. Oke. Lalu habis ada gain-nya. Teman-teman yang di kelas pertama kan ada noise ya teman-teman. Ada tentang noise noise elektronik sama noise ruangan. Saya diem nih teman-teman. Teman-teman dengar noise nggak? Dengar ya? Noise-nya mengganggu nggak ketika saya ngomong? Enggak. Wah, ada yang nggak, ada yang iya nih. Oh, karena yang bilang iya pakai headphone nih biasanya. Oke, anggaplah mengganggu gitu ya, Dit. Kalau pakai headphone iya, oke. Berarti kita harus masukin dulu noise suppressor. Nah, begini, banyak orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu setuju kalau pakai noise suppressor. Tapi menurut gua, kalau noise-nya sudah mengganggu, itu harus dihilangin. Kalau misalkan kita PW dan ku ingin mengenalmu Tuhan, apa? Noise-nya lebih kenceng. Itunya lebih kenceng kan percuma ya. Mau bahasa roh seperti apa juga yang dengar noise doang gitu kan. Makanya harus di-cut. Nah, noise suppressor itu fungsinya untuk nge-cut noise-nya. Oke? Gua nggak tahu ini pakai gua apa saya sih. Nggak apa-apa ya, gua aja ya, kan anak muda ya. Dari tadi gua soalnya maaf ya kalau nggak sopan, maaf. Nah,
Gue nggak ada dua sebenarnya teman-teman. Ini ada good quality. Tapi gue saranin pakai yang low CPU aja. Nggak tahu kenapa yang good quality nggak bisa diatur berapa decibel yang dipotong noise-nya. Jadi gue selalu pakai low. Kenapa? Karena ini bisa diatur. Karena ngilangin ngilangin noise juga berarti ngilangin suara. Misalkan gue jauhin nih jadi min nih. Ah ini kan jauh nih kehilangannya. Bener nggak? Oke. Jadi misalkan gue ilanginnya min berapa? Min 4 aja atau min 5 gitu. Segini. Ada perubahan nggak? Satu dua 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 satu dua. Ada ya? Enggak ya? Ya udah sorry. Cukup ya ada perubahan ya? Ada atau enggak nih? Takutnya nggak ada nih. Ada. Oh, puji Tuhan. Thank you, bro. Penyelamat. Oke, ini udah kasih noise suppressor. Nah, cuma teman-teman dalam audio itu singkat aja ya teman-teman ya. Sebentar aja. Ada namanya tinggi rendah suara gitu ya. Misalkan halo, 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 halo sama halo. Nah, kan segitu ya. Halo. Nah, itu kan ada peak ya, ada suara kers gitu ya, ada suara speakernya kayak pecah gitu ya. Nah, untuk jaga itu teman-teman kita harus pakai yang namanya limiter. Oke. Limiter itu fungsinya gini. Fungsinya sebenarnya dia cuma jaga supaya suaranya teman-teman tidak lebih dari yang seharusnya gitu. Jadi nggak ada suara kerotak gitu harusnya. Gitu. Karena dia dijagain. Kalau ada suara yang udah lebih, kelebihan gitu loh. Ya, kelebihan turunin dikit gitu. Nah, ini limiter di setting aja jadi 0,20. Jadi suara yang di atas 0,20 akan di-cut sama si dia ini. Gitu. Jadi kalau teman-teman kita ngepick, sekarang nggak mungkin ngepick nih. Halo? Halo? Nggak akan merah gitu loh. Rilisnya biarin aja, rilisnya 60 aja nggak apa-apa. Gitu. Nah, sekarang gimana? Suaranya udah oke belum? Ada yang mau dirubah lagi nggak? Ada yang mau dinaikin lagi nggak? Mungkin gainnya kurang kenceng atau noise-nya terlalu besar? Cek satu, membaik, tidak membaik, membaik, tidak membaik, membaik. Wah, ini orang dalam juga nih jangan-jangan nih lu. Coba teriak lagi kak. Halo, halo, pecah nggak? Cakep nggak pecah? Ini yang nggak pecahnya yang cakep apa guanya bro? Waduh, maaf. Nggak sepecah yang tadi. Oh, ya kalau lagi di Bali mah hacep bro. Sorry ya, internal banget nih. Iya nggak pecah ya. Jadi maksud gue adalah apapun alatnya teman-teman bisa di deliver dengan baik gitu kalau misalkan masukin di OBS. Nah, jadi bisa tambahin gain dulu. Jadi gain fungsinya adalah misalkan suara teman-teman segini nih. Dinaikin dulu. Tapi ketika dinaikin ada noise yang keangkat. Noise yang keangkat yang bawahnya di-cut dulu. Di-cutnya dengan apa? Noise suppressor. Gitu ya. Ini yang anggaplah suara teman-teman terkecil nih tangan kanan saya. Halo, 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 halo. Nah, ini yang kiri yang teriak ya. Halo, 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 gitu ya. Nah, kalau misalkan yang ini diilangin suara noise-nya pakai noise suppressor. Suara ngepicknya dikurangin dari suara teriakan. Misalkan limiternya dimatiin, gue teriak, halo! Pecah ya? Gitu. Nah, kalau misalkan noise suppressor yang gue matiin, maka ada kemungkinan ada noise-nya. Gue akan diem dulu, kita akan dengerin noise-nya. Mari kita sama-sama nikmati noise ini. Ini dinyalain yang cut noise-nya. Sekarang sebentar lagi dimatiin noise suppressornya, berarti harusnya tambah noise. Ada bedanya? Kedengeran ya bedanya ya? Ada yang nggak denger? Nggak ada yang nggak denger bedanya? Kedengeran. Wah, puji Tuhan. Berarti berhasil. Takutnya gagal kan? Ada keresek apa? Oh ya kan limiternya lagi dimatiin nih bro. Tuh. Nah kalau limiternya gue nyalain, tadang. Gue kayak badut nih lama-lamanya.
Gitu. Eh, Teman-teman di PD-nya ada yang rutin full band, boleh dicat. Kalau ada nanti ada tambahan satu lagi, tapi kalau nggak ada kayaknya nggak usah deh. Ada yang full band biasanya di PD-nya? Karena ada perbedaan sedikit ketika kita iniin full band. Ada nggak ada? Boleh di chat kalau yang ada, tulis ada. Kalau yang nggak ada ya nggak usah. Nggak ada? Nggak ada. Selain ada kerusak dari noise gate, fungsinya dipakai nggak? Oke. Noise gate kalau kalau noise suppressor itu untuk mengangkat noise-nya. Kalau noise gate biasanya untuk meng-add noise-nya. Jadi kenapa ada noise gate? Kadang-kadang kita ada dinamika yang suaranya Shalom semuanya. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Nggak kedengeran. Ya, bener ya, nggak kedengeran ya. Shalom semua. Nah, dia akan meng-add noise gate supaya suara yang dinamika di bawahnya masuk gitu loh. Gitu. Jadi kalau gua sih nggak pernah pakai noise gate karena masukin noise gate akan mengganggu yang lain. Tapi kalau misalkan butuh dinamika yang lebar tuh dalam arti yang halo, nah Bluetooth tinggi, itu nggak apa-apa. Gitu. Full band tapi jarang. Oke. Kalau full band biasanya setelah noise suppressor tuh hati-hati karena noise suppressor itu ketika keyboardnya main pelan, kreng, kreng, kreng gitu, dia akan terbaca sama si OBS ini sebagai noise. Gitu. Makanya harus hati-hati mainin noise suppressor ketika full band. Tambahannya adalah ini teman-teman buat yang full band ya. Tambahannya adalah mana expander? Oh ini dia, expander. Ya. Nah, expander itu fungsinya apa? Expander itu fungsinya supaya suaranya itu lebar. Gitu ya, supaya suara itu lebar. Lebar itu dalam arti stereo lah istilahnya. Jadi kanan kirinya ada gitu ya. Rasionya bisa jangan lebih dari 4. 2 sampai 4 lah. Thresholdnya teman-teman dengar, semakin ke atas, semakin tidak ada efek. Jadi biasanya di 30,80. Ini teman-teman mungkin nggak akan kedengeran karena satu suara doang ya. Tapi mungkin kalau full band akan kedengeran. Gitu. Rilisnya harus lebih besar daripada attack-nya. Attack itu apa? Attack itu kapan dia mulai bekerja. Gitu. Jadi kayak nah berarti H pertamanya itu kapan? Atau nah H terakhirnya itu kapan? Itu rilis. Outputnya tetap di 0. Gitu. Expander. Ada pertanyaan filternya ada urutannya nggak, Dit? Yang duluan sama belakangan gitu. Kalau gua ini udah berurutan nih. Jadi gain dulu naikin, habis itu noise suppressor dulu, baru di limit. Limiter selalu terakhir. Karena kalau misalkan gini nih, suara gua segini, udah di limit nih. Tapi selanjutnya dinaikin, nah kan tetap ngelebihin gitu ya. Paham ya maksudnya? Misalkan gua limitnya segini nih. Udah, gua cut. Habis itu selanjutnya gua masukin gain. Gainnya yang gua tambahin segini. Ya kan nggak ke limit nih jadinya nih, yang di atas ini nih. Bener nggak? Gitu. Oke, sekarang balik lagi ke Zoom. Dari mana? Ini. Nah, gua sih sebenarnya tidak menyarankan untuk mastering di Zoom. Kenapa? Karena kalau di Zoom yang terjadi adalah kita gini. Zoom itu dipakai awalnya untuk meeting teleconference. Jadi bukan untuk praise and worship. Tapi kalau teman-teman cuma sharing ngomong doang pakai mikrofon nggak apa-apa. Gue ganti dulu kali ya pakai yang ini ya. Biar suaranya. Oke. Kedengeran? Oke. Nah, ini kan better. Iya. Nah, kalau Zoom itu teleconference teman-teman. Jadi nggak apa-apa sebenarnya sih. Cuma fitur-fiturnya mereka memang disetting untuk meeting doang gitu, bukan buat broadcast gitu. Cuma kalau nggak ada di ini gimana gitu. Oke. Nggak apa-apa juga pakai ini. Jadi setelah masuk ke Zoom, ini suppress background noise misalkan. Kalau gua ya, kalau teman-teman pakai OBS, suppressor backgroundnya low, jangan di auto, gitu ya.
Terutama teman-teman yang pakai reverb. Kenapa? Kalau teman-teman pakai reverb dan suppress background noise-nya high, maka reverb-nya akan terbaca sebagai noise. Oke? Kebetulan gua ada reverb di sini. Kalau tambahan waktu 10 menit masih boleh nggak Ibu Hani? Boleh ya? Apa nggak boleh ya? Maaf. Oke. Ada reverb-nya? Ya, ada ya. Nah, kalau reverb-nya segede ini, itu nggak kebaca. Kalau high, nggak tahu sih gue. Kalian yang bisa dengar. Ada perubahan nggak reverb-nya? Gue nggak bisa dengar soalnya. Jadi butuh teman-teman semua. Bagaimana? Berubah nggak dari sini sama sini? Halo. Ada. Oh, ya. Jadi kalau teman-teman memang sebenarnya makainya itu sengaja, mic siapa tuh nyala? Iya, kalau sengaja ya di low aja. Jadi maksudnya sengaja tuh mau ada di mixernya tambahin reverb, tambahin delay gitu. Karena kalau di high ya kepotong. Tapi kalau teman-teman nggak pakai OBS, cuman pakai mic bukan cuman sih, pakai mic laptop. Nah, teman-teman bisa setting di sini. Kalau medium cukup nggak di cut-nya segini? Dinamikanya yang kecil sampai naik masih kedengeran nggak? Noise-nya ganggu nggak? Kalau nggak ganggu di low aja. Gitu. Ini seperti biasa ya, profesional musik and professional audio ya sebenarnya nggak terlalu ini juga sih. Ini stereo, ini high fidelity. Balik lagi cek internet speednya. Kalau internet speednya agak nggak terlalu ininya mungkin dimatiin aja nggak apa-apa. Gitu. Advance. Kalau echo cancellation itu auto aja, jangan agresif. Oke. Satu lagi adalah adjust microphone volume. Nah, ini sebenarnya agak sedikit unik. Ini harus dimatiin, teman-teman. Kenapa? Karena kalau PD, ketika kita penyembahan dan bahasa roh, pasti semuanya unmute, bener ya? Nah, kalau semuanya unmute dan kita nyalakan ini, maka yang terjadi adalah suara kita akan dikalahkan untuk orang lain yang ngomong. Gitu. Jadi suara tim PW-nya malah nggak ada. Orang yang bahasa roh malah lebih tinggi gitu. Makanya kalau teman-teman tugas PW, apapun itu mau pakai full band gitaran atau apa, ini harus dimatikan. Jadi mikrofon volumenya tidak di-adjust sendiri. Karena kalau di-adjust sendiri, begitu nanti kita penyembahan, bahasa roh dan sebagainya, semuanya nyalain mikrofon, kita akan dikalahin. Bukan kita, rata-rata gini. Rata-rata semuanya diratakan suaranya. Misalkan semuanya 0 dB. Wah, kekencengan, ya udah semuanya turunin jadi 4 dB, min 4 dB. Wah, kekencengan turunin lagi min 8 dB. Gitu. Untuk yang di Zoom. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu tentang audio mastering dan OBS? Apakah saya terlalu cepat atau ada yang mau bertanya dulu apa? Boleh, persilahkan langsung buka mikrofonnya saja. Tidak ada? Iya, boleh bro. Gue nggak dengar lagi dia ngomong apa, gue yang salah ya? Yang ngomong yang mana ya? Oh, Ciatik yang ngomong. Ciatik ngajar ngomongnya Ciatik gitu. Ya. Ini Ciatik. Ya, Koremon. Silakan kok. Kok jadi putus-putus gitu? Siapanya? Halo.
Halo? Oh, lu aman Dit yang nanya yang gak ada suara. Oke, sorry. Gak apa-apa, kita tunggu aja. Kak, tadi biar cara connect audio di Zoom pakai OBS gimana ya? Oke. Pertama kita balik lagi. Belum share screen. Maaf. Nanti kalau Koremon sudah bisa ini dipotong ya. Oke. Habis itu kita ini dia ada setting. Tulisan setting. Nah, sebenarnya di audio itu tadi lupa bilang ya, ada yang namanya digital converter gitu. Nah, digital converter itu fungsinya dia akan ngirim secara digital. Jadi mungkin nanti bisa dicari aja di Google, banyak VB cable gratis. Ini tadi lagi mau VB cable. Gak kepencet. VB cable. Ini ya, ada virtual cable VB audio. Nah, ini bisa di-download nih, download aja. Download, kalau yang pakai Mac ya Mac, kalau yang pakai Windows ya Windows. Gitu. Habis itu dia tuh sebenarnya masukin input dan output. Jadi kalau monitoringnya VB cable, nih ada monitoring device VB cable. Oke. Apply. Oke. Nanti di Zoom-nya inputnya kan ada tulisan select a microphone, select a speaker. Select a microphone-nya di setting ke VB cable juga. Kalau teman-teman pakai sound card berarti beda lagi. Tapi kalau teman-teman pakai digital, teman-teman download VB cable, di setting, saya ulangin, di setting audio, advance nih, di advance monitoring device, di set ke VB cable. Gitu ya. Di set ke VB cable, oke. Nanti di Zoom-nya teman-teman yang digambar mikrofonnya di setting VB cable juga. Kalau teman-teman pakai sound card, di setting sound cardnya. Misalkan sound cardnya Focusrite Solo gitu. Maka di speakernya coloknya Focusrite Solo. Gitu ya. Sorry. Kalau teman-teman pakai mixer, masuk ke komputer, sound cardnya itu cuma jadi penghubung. Tapi kalau teman-teman pakai sound card langsung untuk masuk ke Zoom, jadi nggak pakai mixer, nggak pakai apa-apa, teman-teman masukin dulu sound cardnya ke audio input capture yang tadi gue jelasin. Settingnya tetap pakai VB cable. Kalau gua beda. Kalau gua karena gua pakai mixer, jadi dari mixer masuk ke laptop. Dari laptop dihubungin sama sound card. Jadi sound card cuma penghubung doang sebenarnya. Nah, kalau teman-teman pakai sound card mau masukin ke ke Zoom, ada dua pilihan. Yang pertama, select microphone-nya langsung ke sound card, atau yang kedua, teman-teman bisa masukin ke OBS, add audio input capture, masukin ke sound card-nya. Habis itu di settingnya, monitoring device-nya diarah ke sound card-nya. Sorry, diarah ke VB cable. Jadi digital. Paham apa masih perlu saya ini? Oke, aman? Lihat menu VB cable-nya dong, Kak. Oke. Leoni pakai Windows apa Mac? Karena dua-duanya ada perbedaan sedikit. Windows sih. Oke, kalau pakai Windows, Leoni cari yang simple. Simple tuh maksudnya jangan download mixernya. Karena kalau download mixernya itu nanti lebih rumit lagi. Kita harus ngerouting satu-satu ininya. Kalau input mic-nya pakai headset, apa yang perlu disetting? Sama.
audio input capture-nya harus disetting inputnya headset juga. Cuma hati-hati di sini di select a microphone sama select a speakernya. Kalau select a microphone-nya VB cable, select a speakernya headsetnya, maka ada looping kayak hari pertama yang dijelasin ya. Looping itu balik lagi ke awal gitu. Jadi kayak muter-muter gitu, muter-muter. Gitu. Jadi kalau bisa nih settingnya, oke. Kalau pakai headset, kita ulang di sini ya. Di sini ketika pencet inputnya ada headsetnya nggak? Ketika masukin audio input capture, di sini ada headsetnya nggak? Ada. Ada. Boleh diklik headsetnya. Oke. Oke. Lalu di setting, kalau ada VB cable atau Iya, pakai VB cable. Oke, VB cable. Lalu di inputnya Zoom, mikrofonnya masuk ke VB cable juga. Oke. Speakernya dilempar, jangan VB cable, jangan headsetnya. Bisa di speaker laptop, bisa di speaker apa gitu. Oke. Siap. Thank you. Siap. Yang looping tadi itu maksudnya apa ya? Begini, gue coba contohin looping. Ini kayaknya kalian looping nggak sih? Looping kan harusnya. Kalau kalian ngomong ada suara nggak? Kalian dengar suara kalian sendiri nggak? Dengar dari Dengar dari gue kan? Double ya, karena kalau teman-teman lihat di sini select a microphone-nya gue sound card, select a speaker-nya sound card juga. Jadi yang keluar di sound card masuk ke inputnya sound card gitu loh. Jadi kayak muter gitu loh. Jadi yang suaranya Koremon keluar dari outputnya masuk ke inputnya gua, keluar dari outputnya masuk ke inputnya gua. Jadi double gitu. Tapi kalau gua begini kan harusnya, ya Tuhan semoga nggak feedback. Nggak double. Sekarang double nggak? Boleh ada yang ngomong satu orang? Enggak. Tenang gua. Jadi nggak gagal. Gitu. Kalau gue double nggak kok? Enggak. Aman banget. Oke, siap. Thank you kok. Ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ini gue takut bosenin ya. Ini maaf ya kalau mau bertanya, bro. Kalau mau capture video dari partisipan di Zoom saat menggunakan OBS gimana caranya? Oke, ini buat di YouTube atau buat di Zoom? Buat di Zoom teman, nanti ada live juga di YouTube gitu. Oke. Caranya, ini gue bikin yang di sini aja ya, bro. Kita tetap pakai window capture. Oke. Habis itu di sini ada tulisannya Zoom. Zoom meeting. Wah, mantap. Belum share biasanya. Alah, belum share ya? Udah sah-sah aja gue. sorry bro. Iya. Ini ya. Ini gimana caranya ya? Ya gini terus ntar gue ngomongnya susah nih. Oke. Ini bisa dikecilin sampai segini misalkan gitu ya. Tuh kelihatan semua kan? Habis itu tapi nama Raditya Rundika kebaca gitu, ya udah matikan aja. Gitu ya. Gue nge-lag ya? Halo? Aman. Oh, aman. Tak pikir saya nge-lag ya. Rupanya ora. Oke. Ini bisa di sini. Nah, ini bisa kalau di Mac pakai option, kalau di Windows ada yang bisa dibantu kayaknya Alt ya, atau apa kemarin ya lupa. Jadi bisa dipotong gitu, bro. Sorry ya, Bert. Gitu loh, bisa digituin.
Tapi ini karena gue lagi share screen jadi dia mati ya. Karena dia capture device, capture Windows capture gitu. Tapi kalau nanti gue matiin stop share, maka akan kelihatan gerak-gerak juga. Tuh. Oke. Tuh kan kelihatan gerak-gerak. Karena tadi gue share screen jadi kelihatannya stuck. Kalau gue nggak share screen, dia akan gerak-gerak. Gitu bro, menjawab bro? Oke bro, oke. Siap. Kalau share lagu lewat OBS ke Zoom tapi di Zoom ya nggak kedengeran dan pecah, apakah mesti set apa? Kalau share lagu lewat OBS ke Zoom tapi di Zoom-nya nggak kedengeran dan pecah, apakah mesti? Gimana bro? Iya, jadi kalau ini gue mau share lagu, gue masukinnya lewat OBS gitu, tapi kadang pecah gitu loh. Oke, Boleh gue praktekin nggak? boleh. Nah, bentar Tapi ya boleh. Nggak apa-apa ya, Ibu Hani ya. Pecah gak bro? Ini bukan pecah nih, suaranya bukan suara direct. Entah itu ke copy dari suara mikrofon atau suara bukan suara direct dari OBS-nya nih. Sorry bro, pakai bahasa manusia. Maksudnya suara lagunya bukan dari lagu MP3-nya, tapi dari suara mikrofon mic Zoom lu. Oh, oke. Input outputnya. Oh ya udah, ntar gue setting lagi. Thank you. Kalau mau share suara, iya benar. Betul. Kalau itu lagunya di PPT-nya ya, Bro Wilbert. Enggak, gue masukin kayak di media source gitu loh. Oh, berarti lu harus masukin audio output capture-nya di scene-nya itu. Audio output capture. Sesuaikan dengan inputnya. Itu yang di setting tadi ya? Betul, yang di source. Bukan yang di setting, sorry maaf. Yang di scene, yang di source-nya. Maaf, gue share screen lagi ya. Oh iya, nggak apa-apa. Tara, di sini nih. Atau ada lagi caranya, lu setting di komputernya. Ini kasihan Albert nih, gue ganti dulu deh. Lu setting di setting di sistem Windows-nya, inputnya masukin ke VB cable juga. Jadi setiap suara yang ada di laptop lu akan masuk ke VB cable juga. Oh, oke. Gitu. Ntar gue download. Oke, bro. Thank Siap. you. Oke, thank you. Ada lagi yang mau bertanya? Apa kita bisa tutup? Yang lain mungkin? Bro Radit, sorry. Iya. Tadi Gimana, kan bro? ada yang masa yang capture ya, tadi udah bisa. Kalau kita mau tambahin teks lagu gitu, Oh, teks lagu itu lirik untuk PD gitu ya? ya jadi kebetulan tim pujiannya mungkin berbeda dengan tim mulmetnya gitu. Maksudnya di tempat lain ya? Iya, betul. Gua sih nggak menyarankan karena kalau di tempat lain yang terjadi adalah si siapa tuh namanya, si singernya jadi akan delay. Misalkan contoh ya, masih ada, nggak apa ya contoh ya bro. Oke. Sebentar ya.
Window capture, oke. Oke, gue share screen dulu ya. Bro Albert, gue harus minta bantuan dulu lagi, bro. Zoom. Oh, gue lagi nih ya. Nih, masukin window capture. Window capture-nya masukin di Zoom. Zoom. Bentar ya. Zoom video art. Share screen lagi hilang. Iya, maaf karena kalau nggak di share screen nanti jadinya nggak kebaca. Gue masukin gini aja ya. OBS virtual camera. Ya dah. Nanti maaf kalau misalkan nggak bisa di spotlight, jadi teman-teman pin aja ya. Palingan bisa kayak gini. Cuma jadinya adalah ketika Albert ngomong, coba Bert ngomong Bert. Halo. Ada delay harusnya teman-teman ya. Dari Albert ke balikannya lagi. Bener nggak? Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan nggak apa-apa deh delay, yang penting bisa kayak gini, ya nggak apa-apa. Jadi teman-teman tinggal mulmatnya ngepin si tim pujiannya, hostnya, spotlight multimedianya. Gitu. Berarti better tim pujiannya yang jadi mulmat juga gitu. Yep. Ya, tergantung koneksi. Koneksi keduanya tapi. Kayaknya lebih susahan cari koneksi yang bagus daripada orang mulmatnya bantu di tempatnya ini. Tergantung, nggak tahu juga. Gitu kurang lebih. Waktu itu sempat sih satu kali pelayanan online di Keuskupan Agung Semarang, dia pakai kayak gini. Gitu, modelnya kayak gini. Jadi PW-nya di kita, di sini di studio. Terus di capture dari Semarang gitu. Hasilnya nggak delay, ya memang karena internetnya sama-sama tinggi gitu. Jadi balik lagi, ya bener Mas kata Bro Samuel gitu. Here we go.